Kami tahu sore hari ini kami punya Allah yang selalu setia dalam keadaan apapun kami. Dan kami percaya bahwa in every season, di semua musim kehidupan kami, Tuhan Yesus selalu ada. Dan itu sebabnya kami gak mau takut, kami gak mau gentar, kami gak mau cemas dengan berbagai macam hal. Sebab kami punya Allah yang selalu setia. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami siap membuka hati, kami siap membuka pikiran kami untuk mendengarkan sesuatu hal yang sungguh baik datang dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman youth semuanya yang siap terima kebenaran firman, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Allah kita. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih panjang untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani. Thank you guys. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri depan belakang bilang begini, senang sekali ketemu sama kamu sore hari ini. Wow, silahkan duduk teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya, shalom. Selamat sore semuanya, shalom. Berapa banyak yang Sabtu kemarin kalian hadir di acara worship night kita pada acara Sabtu lalu? Berapa banyak yang hadir? Boleh, aku ingin tahu yang kemarin ikut acara worship night. Boleh kasih tepuk tangan enggak buat acara yang sungguh luar biasa teman-teman semuanya? Oke, dan kemarin banyak sekali yang setelah acara datang sama saya. Dan I'm so excited dan saya cukup kaget. Kenapa? Karena banyak banget mereka-mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Mereka sebelumnya banyak yang DM, Andrew, banyak yang WA juga. Saya juga nggak tahu dapat WA dari mana. Banyak yang message di TikTok juga, ada beberapa yang mereka banyak bilang, saya dari kepercayaan sebelah, saya dari keyakinan sebelah, saya boleh nggak saya datang, saya kepingin tahu, saya bilang ini welcome banget untuk kamu bisa datang. Karena worship night kemarin adalah betul-betul acara yang betul-betul terbuka untuk siapa saja. Karena kita punya visi GSJS Pakuan Mall di tempat ini, dimuridkan untuk bisa menjadi dampak. So dimuridkan it's mean semua orang yang ingin mengetahui, mengenal Tuhan Yesus, semua orang yang ingin belajar lebih tentang Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang layak untuk dimuridkan, dan itu siapa saja. Dan sungguh bersyukur setelah acara banyak yang diberkati, banyak yang cukup kaget ternyata mereka bilang Tuhannya orang Kristen itu luar biasa ya. Saya tanya, apa yang membuat kamu bisa berkata luar biasa? Iya, saya merasakan damai. Dan ada satu kata spesifik yang keluar dari mereka, saya merasa tidak dihakimi dan saya merasa diterima di tempat ini. So, saya ingin mengapresiasi untuk semua pelayan Tuhan, semua yang sudah terlibat dari tim Asyir yang ada di depan, yang sudah melayani, menyambut mereka, sampai semua yang mempersiapkan acara. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk semua pelayan Tuhan. Thank you. Ada Jessica di depan, head dari Asyir, thank you untuk semua teman-teman dan semua yang sudah melayani. Hari ini kita akan berbicara sesuatu hal yang menarik. Ya, hari ini kita akan berbicara about sandwich generation. Percayalah, saya tidak sedang membahas sebuah makanan. Saya tidak membahas tentang kue lapis atau roti lapis, enggak. Saya bukan membahas sesuatu hal yang akan mengguncang perut Anda, enggak juga. Saya tidak bawa sushi kayak sebelumnya yang sempat viral. Ada yang beberapa yang tanya, Pastor Andrew kapan bawa makanan lagi? Hey, ini gereja bukan restoran. Jadi saya hari ini tidak akan membahas sesuatu yang akan mengguncang perut kalian. Tetapi saya akan membahas sesuatu hal yang menarik. Dan saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Teman-teman di tempat ini, pernah nggak kalian merasa bahwa kalian sadar kita masih muda, tapi hidup kok sudah berat? Pernah enggak kalian merasa atau berada di titik harusnya
sesuatu hal yang berat ini nggak aku alamin di usia saat ini. Dan kalian berada di satu generasi yang memang secara nyata bahwa kalian apa yang kalian hadapi di usia sekarang dengan 50 tahun yang lalu dengan usia yang sama, tekanannya berbeda. Kursnya juga berbeda. Nilai mata uangnya juga berbeda. Tekanan hari ini dengan tekanan 50 tahun yang lalu, usia boleh sama, tetapi saya pastikan tekanannya sangat berbeda. Dan saya mencatat bahwa saya menemukan dan saya ingin mengambil kesimpulan sederhana bahwa sandwich generation itu adalah pribadi yang terjepit di antara dua tanggung jawab yang saling menarik. So, sandwich generation adalah pribadi atau orang atau anak muda yang terjepit di antara dua tanggung jawab yang saling tarik-menarik. Tanggung jawab, tekanan itu adalah sesuatu hal yang sama. Contoh, kita melihat orang tua mulai kesulitan. Ada beberapa mungkin di antara kalian pernah ngalami waktu kamu kuliah selama ini disupport sama orang tuamu. Tiba-tiba orang tua telepon, nak, kita lagi ngalami masalah finansial. Apa nggak bisa lagi support kamu, mama nggak bisa lagi support kamu. Kita melihat mereka sedang struggle dengan finansial mereka. Kemudian ada perasaan yang muncul harus bantu. Iya, sebagai anak. Tetapi kenyataannya kita belum siap membantu apa-apa. Dan ada mulai tekanan finansial itu yang membuat mental kita mulai tertekan. Dan di satu sisi kita juga melihat kok teman lain gak ngalami yang kayak kita alami. Mereka nyantai, mereka gak ngalami masalah finansial. Tapi kamu sudah mulai dak-dik-duk dengan masa depan kamu. Ada satu tanggung jawab yang saling tarik-menarik. Tanggung jawab yang pertama kamu ingin menolong orang tuamu. Tetapi tanggung jawab yang kedua kamu sadar kamu gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga posisi ini adalah posisi yang sangat terjepit. Pengen bantu mereka. Pengen menolong, menutup utang-utang yang begitu luar biasa. Membantu membayar bunga bank. Tetapi kenyataannya tanggung jawab, kenyataan yang berikutnya adalah kita sadar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita masih belum bisa menghasilkan uang. Kita nggak bisa menolong mereka. Dan banyak orang memang belum masuk dalam sandwich generation ini, tetapi banyak yang sudah mulai merasakannya. Iya nggak sih? Berapa banyak kalian, mungkin hal yang paling sederhana yang ingin saya sampaikan. Pernah enggak kalian berada pada satu situasi, tuntutan dari orang tua kalian terhadap studi kalian begitu tinggi. Sedangkan mungkin kalian expertnya bukan di bidang yang itu. Mungkin kamu adalah seorang art, seorang seni yang jiwa seninya tinggi banget. Tapi tuntutan, saya sering mendapatkan konseling yang seperti ini. Ada orang tua yang berharap anaknya jadi dokter, padahal anaknya pengen banget jadi pencipta lagu atau penyanyi. Pernah enggak ngalamin kayak gitu? Ada orang tua yang pengen menuntut kamu untuk harus meneruskan usaha keluargamu, sedangkan kamu pengen jadi influencer, pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator. Dan berapa banyak di antara kita ketika kita mulai ngomong itu kita mulai dibilang apa duitnya, berapa apa yang bisa kamu hasilkan. Dan seringkali itu adalah sesuatu tanggung jawab yang tarik-menarik. Ini yang perlu teman-teman sadari. Ya, kalau kalian ngalami itu, kalian sedang masuk dalam satu situasi yang saya sebut sandwich generation. Dan ternyata di Alkitab teman-teman ada satu tokoh Alkitab, seorang wanita yang masih muda, yang dimana dia juga mengalami hal yang sama. Kita akan belajar dari seorang wanita muda yang bernama Ruth. Siapa Ruth? Sebelum kita baca ayatnya, siapa Ruth? Dia adalah seseorang muda yang sudah kehilangan suami di usianya yang masih sangat muda. Alkitab tidak menjelaskan dia menjanda di usia berapa, tidak dijelaskan. Tetapi banyak penafsiran yang mengatakan Ruth adalah seorang wanita muda yang sudah kehilangan suaminya.
Di masa-masa itu kalau seorang wanita kehilangan suaminya, itu artinya dia kehilangan segalanya. Ruth tidak bekerja. Dia harus kehilangan suaminya di usia yang sangat muda. Di usia yang sangat muda inilah dia adalah wanita yang gak tahu mau ngapain. Dan kerjaannya, dan dia harus kehilangan segalanya. Dan Ruth adalah seseorang yang secara logika saya mengatakan hidupnya habis, selesai. Tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan, gak bisa melihat apa yang baik yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi menarik, wanita yang malang ini justru muncul di dalam Alkitab sebagai tokoh Alkitab yang harus kita pelajari. Wanita yang hancur ini, wanita yang muda yang hancur ini justru menjadi contoh yang luar biasa yang kita bisa pelajari sore hari ini. Kita buka sama-sama Rut pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Rut? Ini adalah perkataan Naomi yang pertama ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi teman-teman. Berkatalah Naomi. Naomi siapa? Naomi adalah mertua dari Rut. Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allah-Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi Rut berkata seperti ini wanita yang lagi tertekan. Wanita yang saya katakan secara logika habis. Dia adalah wanita yang berkata seperti ini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, engkau siapa Naomi. Ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Mungkin kalau kalian baca kata-kata ini adalah kata-kata desperate. Kata-kata yang kayak sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Tetapi teman-teman ini bukan kata-kata desperate. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang Rut. Bayangkan, dia memang masih muda. Naomi sudah tua mertuanya. Tetapi dia adalah wanita yang tahu tentang kebenaran. Rut adalah pribadi yang memilih bertanggung jawab, bukan karena mudah, tetapi karena benar. Orang wanita yang tertekan, yang secara kasat mata kita melihat hidupnya habis, justru memilih bertanggung jawab. Bukan karena hidupnya mudah, bukan karena perjalanannya mudah, tetapi dia memilih bertanggung jawab kepada Naomi mertuanya karena itu adalah sesuatu hal yang benar. Teman-teman sebelum masuk lebih dalam, berapa banyak di antara kita mudah untuk memikirkan sesuatu hal yang negatif ketika kita dalam keadaan tertekan. Mau contohnya? Coba diingat-ingat ketika kamu dulu SMA ujian atau SMP ujian. Ketika soal yang dikeluarkan di depan kamu muncul dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah sesuatu hal yang gak kamu pelajari. Nah, coba diingat. Apa yang kamu pelajari gak keluar semua. Jujur sama saya, hal pertama yang akan terlintas di pikiranmu adalah cap cip cup. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A. Oke, kalau pertanyaan pilihan ganda, begitu pertanyaan yang berikutnya, esai, isian. Semua hal yang ada di depan kalian itu semua yang tidak pernah kamu pelajari. Pikiran yang muncul di pikiranmu adalah jujur. Ngarang, oke? Mengarang indah. Itu kalau pelajarannya mungkin pelajaran bahasa, sejarah, IPS lah, anak IPS lah ya.
Kalau yang keluar soal matematika, fisika, dan kimia, coba diingat-ingat ya. Kalkulus keluar, sin cos tangen keluar, akar pangkat kuadrat desimal dan yang lain-lain keluar. Hari ini kamu lupa ternyata ujian matematika dan kamu belajarnya biologi. Ketika soal itu keluar, hal pertama yang akan muncul di pikiranmu adalah bikin rumus. Gak mungkin. Saya kasih tahu ya, saya jawab secara jujur. Hal pertama yang akan muncul di pikiranmu adalah nyontek. Iya apa iya? Iya apa iya? Mulai tola-tole gitu kan ya. Tola-tole, ternyata sebelahmu juga tola-tole, sama-sama ndak belajar ya kan. Kemudian apa yang kalian lakukan mulai, ya kan. Nah, yang ada di depanmu noleh gitu. Setelah itu kamu keluarkan, yang menakutkan adalah ketika yang kamu panggil juga geleng-geleng gak ngerti ya. Kacau. Teman-teman, saya menyadari kenapa, karena saya juga melakukan hal yang sama. Ya kan, di pikiran saya kalau saya keadaan terjepit, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong munculkanlah jawaban di punggung teman saya, depan saya. Ada tiba-tiba kertas yang nempel itu apa ya, nempel begitu kan ya. Dan itulah sesuatu hal yang normal ketika manusia berada dalam keadaan yang terjepit. Pernah ditilang polisi? Jujur. Pernah ngebut kemudian prit. Jujur. Hal pertama yang muncul di pikiranmu adalah uang. Kenapa keluarin uang, Fania? Biar nyogok kan ya. Itulah keadaan terjepit. Saya pernah pulang pelayanan guys. Pulang pelayanan. Masih pakai dasi. Masih pakai jas. Karena waktu itu jadi saya harus ngebut ke satu venue untuk pemberkatan, untuk jadi worship leader pemberkatan nikah begitu kan. Jadi karena waktunya mepet kurang setengah jam di kalian tahu di Petra Patung Kuda SMP Petra 1 sini, yang belakangnya yang mengarah ke landmark. Berarti yang bilang tahu tuh pasti tahu, di situ selalu ada penampakan 2-3 orang, seseorang yang paling saya gitu kan ya. Jadi singkat cerita, sana saya ngebut, saya nggak pakai seat belt. Yes, saya salah. Kemudian ya karena kelihatan diberhentiin. Meskipun pakai dasi, meskipun pakai jas. Betul kata Fania, pikiran yang pertama keluar adalah uang. Saya mulai mikir dompet saya uangnya berapa. Saya mulai dak-dikduk, kenapa? Karena ternyata saya tidak bawa uang cash. Saya mulai cari di mobil saya mencari uang, ternyata cuma terkumpul Rp4.000. Gimana cara Rp4.000 bisa nyogok polisi? Dan saya mulai memikirkan cara saya harus ngomong seperti apa. Jujur Tuhan tahu. Saya sampai mikir gini, saya harus ngomong siapa ya yang lagi emergensi ya. Saya pengen ngomong, ada anggota keluarga saya masuk UGD, ada siapa yang harus gitu. Orang kalau dalam keadaan terjepit, biasanya cenderung untuk berpikiran negatif. Cenderung untuk berusaha mencari jalan. Ruth memilih bertanggung jawab, bukan karena itu akan membuat hidupnya mudah. Ruth memilih mengikuti Naomi. Ruth memilih untuk mengikuti mertuanya yang seorang wanita yang gak bisa apa-apa juga. Bukan karena dia melihat Naomi bisa membuat hidupnya lebih mudah, tidak. Tetapi Ruth melakukan itu untuk sebuah kebenaran. Pelajaran yang pertama dari Ruth, jadilah orang yang selalu memilih kebenaran di saat kita tertekan. Dan jangan biarkan tekanan itu menentukan identitas kita. Kita harus belajar dari Ruth yang pertama. Seringkali kalau orang tertekan, identitasnya mulai kabur.
Identitas orang percaya, identitas orang benar itu mulai kabur. Seringkali kalau kita tertekan, kita jadi seperti orang yang gak percaya. Seringkali kalau kita tertekan, kita jadi seperti orang yang gak beriman. Ketika kita tertekan, kita lupa identitas kita adalah orang benar sehingga kita memilih untuk hidup yang tidak benar. Ruth adalah orang yang tidak membiarkan tekanan menentukan identitasnya. Dan seringkali tekanan bikin kita merasa, oh aku harus jadi penyelamat keluarga. Oh aku gak boleh gagal. Oh hidupku cuma soal tanggung jawab. Enggak juga. Berapa banyak teman-teman yang merasa, ya kita harus dituntut sempurna. Dan kalian sadar gak sih, itu sesuatu hal yang keliru. Punyailah pengalaman untuk bisa punya satu yang namanya kegagalan dalam hidupmu. Untuk supaya kamu bisa melihat, di saat kamu gagal, disitulah kamu melihat Tuhan. Kalian dapat sesuatu? Kenapa kok kita perlu mengalami yang namanya kegagalan? Dengarkan baik. Karena di saat Anda dan saya gagal, di saat itulah kita bisa melihat Tuhan dan pertolongannya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik enggak buat Tuhan? Ruth tidak kehilangan identitasnya sebagai orang yang percaya Tuhan. Walaupun hidupnya berat. Kita buka sama-sama Ruth pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini. Ruth tidak kehilangan identitasnya. Dia bilang, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Dia tahu bahwa dia sudah punya satu ikatan dengan Naomi. Dia bertanggung jawab atas seorang wanita tua ini. Yang kalau ditinggal lebih gak bisa ngapa-ngapain daripada dirinya. Dia tetap berada dalam identitasnya karena dia tahu dia sedang melakukan sesuatu hal yang benar. Sehingga saya catat seperti ini teman-teman. You are not defined by the weight you carry, but by the one who carries you. Setiap kali kamu tertekan, ingatlah di saat kamu tertekan, kamu punya seseorang pribadi yang sanggup mengangkat kamu, namanya Tuhan Yesus. Tuhan yang engkau dan saya saat ini berikan tepuk tangannya bagi dia. Sekali lagi teman-teman, you are not defined by the weights you carry, but by the one who carries you. Engkau ditentukan. Dan kalian harus percaya Anda dan saya punya satu pribadi yang akan selalu setia in every season in your life. Oleh sebab itu, pilihlah untuk berbuat benar supaya kita tidak kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Ruth. Dia adalah seorang yang setia dalam perkara kecil. Sandwich generation selalu identik stres dengan banyak hal. Ya enggak sih? Saking stresnya hal yang sederhana seringkali jadi membuat kalian stres. Mungkin dulu stres masalah finansial karena terlalu stres, hal-hal yang sederhana jadi bikin stres. Tetapi kita perlu belajar bahwa ketika kita pribadi yang mau setia dalam perkara kecil, kita akan bisa survive meskipun kita ditekan dengan berbagai macam hal. Belajar dari Ruth. Kita buka sama-sama Ruth pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya.
Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Ini ceritanya setelah Ruth bersama-sama dengan Naomi, akhirnya Ruth memutuskan untuk menemani Naomi sepanjang kehidupannya. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang rumah orang yang murah hati padaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Teman-teman, Ruth di saat dia sedang mengalami keadaan yang tertekan, dia memilih untuk tetap setia melakukan perkara-perkara yang kecil loh. Coba kita merefleksikan ya, kalau kita lagi stres, kira-kira menurut teman-teman, lagi tertekan banget, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau lagi stres, Kak Vinka kalau lagi stres yang pertama, tidur. Betul ya? Tidur. Tapi menurut kalian orang stres tidur artinya istirahat? Enggak. Orang stres kalau tidur itu artinya dia sudah give up dengan hidup ini. Sudah nggak tahu mau ngapa-ngapain, lebih baik gua tidur. Betul? Daripada melek mata kepikiran lagi, tidur. Tetapi Ruth tidak seperti itu teman-teman. Apa hal kedua lagi yang ketika kita lagi stres? Beli maca. Nggak mungkin bos, yakin aku. Nggak mungkin kalau kamu tiba-tiba kalau kamu misal kamu cewek punya pacar, kamu temukan langsung di dalam HP-nya ada selingkuhan chattingan sama cewek lain, setelah itu kamu pergi ke Fore, aku beli maca. Kenapa? Ya aku habis nemui pacarku selingkuh. Nggak make sense. Yang ada, ya mungkin kamu pergi ke Fore, kamu ambil macanya, kamu buka langsung macanya, kamu siram-siram, gitu. Jadi gila. Kalau Rachel bilang begini toh, ya. Jadi gila, nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kamu lagi tengkar sama pasanganmu, mungkin karena kamu nemui dia selingkuh atau apalah atau apa, kamu akan langsung pergi, sudahlah kita mau have fun aja, nggak mungkin. Hal yang paling sering terjadi kalau orang stres, nangis. Iya enggak sih? Jujur, cowok nangis juga kan? Enggak sekarang. Tapi kalau di mobil sendirian, kalian tuh sambil dengerin lagu-lagunya Glenn Fredly atau apa yang galau-galau, nangis. Nangis. Mau apapun yang kalian kerjakan, mau apapun, sekuat apapun, kalian setangguh apapun, menangis itu adalah salah satu bentuk manusia tertekan. Baru setelah itu ketawa-ketawa sendiri, iya gak sih? Lama-lama. Edan. Ya kan? Tapi Ruth memilih untuk setia dalam perkara kecil. Saya bayangkan Ruth sama Naomi ya. Saya bayangkan mereka berdua gak punya apa-apa. Mereka sedang berjalan di jalan. Mungkin mereka nggak punya apa-apa itu, bahkan uang pun juga sudah ada. Bisa bayangkan ketika mereka lagi desperate itu, Naomi dan Ruth tidak memilih untuk menjadi pengemis loh di jalan. Ruth tidak bilang sama Naomi, Mi, kita minta-minta aja yo Mi, jadi manusia silver gitu Mi. Ayo Mi, saya coret-coret gitu Mi. Enggak. Ruth memilih untuk pergi ke ladangnya Boas. Ruth memilih untuk menjadi seseorang yang ngambil bulir-bulir padi. Sesuatu hal yang sederhana. Sebab Ruth tahu dari hal yang kecil, dia punya Tuhan yang sanggup menjadikan itu besar.
Guys, yes, listen. Mungkin apa yang sekarang kamu lakukan itu sesuatu hal yang kecil, jangan pernah remehkan itu. Mau sesetres apapun kehidupanmu, jangan pernah meremehkan. Kalian boleh search, kalian boleh tanya AI. Banyak sekali orang-orang kaya, mereka bisa berubah, semua dimulai dari hal yang paling sederhana. Coba kamu cek, banyak sekali orang-orang yang berpengaruh, mereka selalu mulai dari hal yang paling sederhana. Kolonel Sanders ketika dia menjadi penemu KFC, saya percaya Kolonel Sanders hanya melakukan sesuatu hal yang sederhana. Lihat biografinya. Sederhananya apa? Dia orang yang gak pernah berhenti menyerah menawarkan produknya. Menawarkan produk itu kan sederhana. Cuman jualan, nawari, ditolak, nawari lagi, ditolak, pindah, tawari lagi, ditolak, pindah lagi. Tetapi dari hal yang sederhana itu menjadi satu produk yang luar biasa. Dan seringkali, please, sandwich generation, jangan pernah punya berpikir untuk bisa memulai sesuatu, mendapatkan sesuatu hal yang besar, kalau kita tidak mau memulai dari hal yang kecil. Jangan pernah bermimpi, kamu bisa menjadi besar. Ingat, kita lahir di dunia, ukurannya nggak lebih dari sebesar kita sekarang. Gak mungkin saya keluar dari rahim mama saya dengan segede ini. Wih, saya gak bayangkan mama saya kayak apa. Keluar langsung jebret begitu kan ya. Gak mungkin. Dalam kehidupan, seorang melahirkan semua dimulai dari yang kecil. Ruth adalah orang yang setia dari perkara yang kecil. Dia tidak langsung jadi berhasil. Dia mulai dari memungut jelai di ladang. Seringkali kita mau langsung sukses. Kita mau langsung membantu keluarga. Kita mau langsung punya tabungan miliaran. Kita mau langsung kejar mimpi. Tapi akhirnya kita burn out dan kita merasa gagal. Kenapa? Karena kita tidak memulai sesuatu hal yang sederhana. Isinya cuma ngimpi tok. Ini muncul dalam hati saya, jangan terlalu sering dengerin podcast ya. Serius. Ada banyak di luar sana podcast-podcast yang tidak mendidik, yang hanya menunjukkan bagaimana ending cerita yang luar biasa. Tapi seringkali kita juga tidak tahu loh kebenaran dari podcast-podcast itu. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang saya tahu, dengarkan baik. Yang saya tahu, dengarkan baik. Apa yang kamu lakukan sekarang, setialah, maka itulah yang akan membuat kita besar. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Wow. Sehingga saya tulis seperti ini. Faithfulness is doing the next right thing. Not everything at once. Iman itu hanya bekerja, bisa dimulai, itu bergerak, dimulai dari sesuatu hal yang benar. Tapi sesuatu hal yang sederhana, tidak usah terlalu hal-hal yang muluk-muluk. Belajarlah untuk setia dalam perkara kecil. Gak usah punya pikiran untuk mengerjakan semuanya, gak usah berpikiran untuk menjadi expert dalam semuanya. Tidak usah bermimpi untuk menjadi orang yang bisa mengerjakan banyak hal. Tidak usah. Tidak perlu. Tetapi ketika kamu dan aku bisa setia dengan satu perkara saja. Dan kamu dan saya menjadi orang yang terus mengerjakan perkara itu. Maka saya terlalu yakin dan percaya. Maka keberhasilan akan menjadi milik orang yang setia dengan apa yang dia lakukan. Coba merenung selama 1 menit apa yang sedang kamu lakukan hari-hari ini. Apa yang kalian kerjakan. Boleh ngobrol sama kanan kirinya. Meskipun akhirnya ngobrol bilang, gua gak ngapa-ngapain, dia kerjaan cuman bangun tidur, main Mobile Legends, tidur lagi, makan, bangun lagi, push rank, bangun lagi, push rank. Gak apa-apa, ngobrol aja.
Mungkin di sebelahmu ada orang yang sedang mulai melakukan proyek kecil. Kemarin saya mendengar salah seorang sahabat kita, worship leader di tempat ini sedang merintis satu usaha foto. Boleh kasih saya ingin memberikan tepuk tangan buat Vinka Azaria yang luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang kalian, mungkin orang waktu itu pun ya mungkin saya berpikir foto ya. Bisa jadi duit kah? Tapi ketika saya mempersiapkan ayat ini, maaf Kak Vinka, saya salah. Saya cuma bilang, kalau kamu melakukan hal yang kecil ini meskipun kecil tapi setia, Tuhan pasti akan memberkati. So, apa yang sedang kalian lakukan? Aku lagi ngerintis bisnis kecil-kecilan. Rintis saja. Aku lagi mencoba jadi trader. Lakukan saja. Dan dengarkan baik ya teman-teman, dengarkan baik. Sesuatu hal yang kecil, tetapi selama kita lakukan itu dengan benar, Tuhan selalu beserta dengan kita. Sebaliknya, sesuatu hal yang kecil sekalipun sesuatu hal yang besar, tetapi itu adalah bukan kebenaran. Percayalah sampai kapanpun Tuhan tidak akan menyertai. Mungkin secara finansial ketika kamu mengerjakan sesuatu hal yang tidak benar, kamu mendapatkan besar. Percayalah, secepat itu juga hasil yang kamu dapatkan bisa akan hilang. Kalian pasti sering mendapatkan cerita kalau kita mendapatkan uang dari hasil sesuatu hal yang gak benar. Pasti yang namanya belalang pelahap itu akan melahap habis. Dan itu terjadi teman-teman. Tetapi selama yang kita lakukan kecil, sederhana, tapi kita benar, trust me, Tuhan sedang memberkati apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kalian merasa apa yang kamu lakukan itu nggak benar, saran saya, stop it. Hentikan sekarang juga. Kok Andrew nggak tahu uang dari hasilnya, kok Andrew nggak tahu ngerasano uangnya, terserah. Tapi saya pastikan bagi kalian semua, selama kalian dan saya memulai sesuatu yang salah, Tuhan tidak akan bisa menyertai. Tetapi Tuhan bisa mengubahkan sesuatu hal yang salah itu ketika Anda dan saya bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Pegang ini baik-baik teman-teman. Pegang ini baik-baik. Jadi pulang dari tempat ini kalian punya satu refleksi. Yang terakhir, yang ketiga. Saya undang teman-teman tim Praise and Worship bisa naik ke atas. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita belajar dari Ruth. Ruth adalah orang yang percaya Tuhan sedang menulis cerita, bukan menghukum kita. Ruth adalah orang yang percaya bahwa proses yang dia jalani adalah Tuhan sedang menulis cerita. Proses yang kalian dan saya alami, pandanglah itu sebagai sebuah tulisan yang Tuhan tulis dalam kehidupan kita. Cara pandang yang berbeda inilah yang akan menentukan bagaimana teman-teman dan saya bisa terus on the track di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita melihat tekanan yang kita alami adalah sebuah penghakiman dari Tuhan, selama itu juga teman-teman dan saya akan menjadi orang yang paling terdakwa dalam hidup ini. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa sukses hidupnya. Tetapi ketika orang melihat bahwa tekanan yang dia alami adalah cara Tuhan untuk menuliskan cerita, maka hasilnya akan berbeda. Dari sudut pandang manusia, hidup Ruth kelihatan tragis. Tapi dia bertemu dengan Boaz. Dia dipulihkan. Dia bahkan masuk garis keturunan Yesus.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena Ruth tidak pernah melihat apa yang dia alami sebagai sebuah kehinaan. Tetapi dia melihat apa yang dia alami adalah sebuah tulisan cerita Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang dari keluarga susah, harus kerja dari muda, banyak tanggung jawab. Awalnya dia berpikir, kenapa hidupku begini? Tetapi beberapa tahun kemudian dia jadi lebih kuat. Dia jauh lebih bijak. Dia bisa mengangkat derajat keluarganya. Apa yang membuat dia bisa menjadi seorang pribadi yang seperti ini? Jawabannya cuma satu. Yang bisa membuat dia menjadi pribadi seperti ini adalah proses dan tekanan yang dia alami. Benar gak teman-teman? Cerita sederhana, emas tidak akan bisa memunculkan kemurniannya kalau emas itu tidak diproses dalam satu proses yang disebut dibakar. You got what I mean? Berlian tidak akan pernah bisa menjadi batu yang paling mahal kalau dia tidak diproses selama proses itu harus terjadi. Berlian tidak akan pernah menjadi batu yang mahal kalau dia tidak dibawa kepada seseorang ahli pahat yang bisa memotong, menciptakan sinar di dalam batu itu. Dipotong, digores itu sakit. Dibakar itu sakit. Tetapi justru itulah yang membentuk emas dan berlian menjadi sesuatu hal yang mahal harganya. So, pilihan ada di tangan kalian teman-teman. Kalau kamu melihat bahwa proses hidupmu, tekananmu adalah sesuatu hal yang tidak baik, percayalah ujungnya juga tidak akan baik. Tetapi dengar baik. Kalau kita melihat proses dan tekanan itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita jadi lebih mahal, maka saya percaya, saya melihat di depan saya akan ada banyak anak muda yang hidupnya menjadi luar biasa karena setia dalam perkara kecil. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Saya catat seperti ini. Apa yang kita anggap tekanan, bisa jadi itu bagian dari rencana Tuhan. Ingat teman-teman, apa yang kamu dan aku anggap tekanan, bisa jadi itu bagian dari rencana Tuhan. Sehingga di yang terakhir, saya menulis seperti ini. Saya akan tutup sama teman-teman. Di saat kamu dan aku, di saat kita setia berjalan dengan Tuhan, cerita kita tidak akan berakhir di tekanan, tetapi di kemenangan. Boleh baca sama-sama? Baca dengan keyakinan. Even kamu baca ini dengan air mata sekalipun, it's okay. Kenapa saya tahu mungkin kamu membaca ini dengan air mata karena kamu sedang mengalami proses kehidupan. It's okay. Tetapi malam hari ini kita ingin declare sesuatu supaya ketika kalian pulang dari tempat ini dan keluar dari pintu itu, kamu mengerti sesuatu hal esensi yang bisa mengubahkan kehidupanmu. Kita baca sama-sama, I know. Some of you mungkin berat ngomong ini. Tetapi belajar untuk mengatakan dengan suara yang keras. Nothing tulus aja untuk ngomong, tinggal ngomong aja. Tetapi saya percaya perkataan itu sangat besar kuasanya. Teman-teman percaya?
Kita ngomong sama-sama, kita bilang sama-sama, saat kita setia berjalan dengan Tuhan, cerita kita tidak akan berakhir di tekanan, tetapi di kemenangan. Sekali lagi, ganti kata kita dengan kata aku. Ganti kata kita dengan kata aku dengan suara keras. 1, 2, 3. Saat aku setia berjalan dengan Tuhan, ceritaku tidak akan berakhir di tekanan, tetapi di kemenangan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Sekali lagi. Ganti kata aku dengan nama kalian masing-masing. Kalian pasti punya nama. Ganti dengan nama kalian masing-masing dan perkatakan. Ingat, ini adalah rumah Tuhan. Dan saya percaya rumah Tuhan berbicara kalau Tuhan itu hadir di atas setiap pujian umatnya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Tadi kita sudah menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan apa yang akan kita katakan, apa yang terikat di bumi itu akan terikat di sorga. Kita baca dengan suara keras, perkatakan dengan suara keras, ganti kata aku dengan nama kita sendiri. Are you guys with me? 1, 2, 3. Saat Andrew setia berjalan dengan Tuhan, cerita Andrew tidak akan berakhir di tekanan, tetapi di kemenangan. Sekali lagi, saat Andrew setia berjalan dengan Tuhan, cerita Andrew tidak akan berakhir di tekanan, tetapi kemenangan. Toleh kanan kiri, cari 2 orang, bilang saling berhadapan-hadapan dengan orang. Aku tahu kanan kirimu, kamu mungkin tahu namanya. Boleh bilang gak nama dia? Ayo yang di depan, WL mungkin saling berhadapan. Joy sama Vinka berhadapan-hadapan. Yuk, pemain musik juga boleh. Cari 2 orang. Oke? Ngomong kalau kalian datang tempat ini bertiga berempat, yang ngumpul aja bertiga berempat, sebut nama mereka ya. Sebut nama mereka, jangan sebut nama sendiri. Oke? Mengerti? Sebut nama mereka, jangan sebut nama sendiri. Kamu yang datang sama keluargamu, sama adikmu, tidak apa-apa. Ngomong sama dia, perkataan sambil ditunjuk ya. Oke, 1, 2, 3, do it. Saat, cerita, sebentar. Ngomong bukan, bukan. Ngomong, my goodness, bukan no, apa-apaan itu. Ayo sekali lagi, hadap-hadapan, semuanya berhadap-hadapan, yuk. Ngomong sama-sama, tunjuk temanmu di depanmu, ngomong dengan suara keras. Oke, 1, 2, 3, saat, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Wow. Bilang sama di depanmu, yang di sampingmu, bilang begini, kamu pasti menang. Kamu, Stephen Joy, Vinka, Angel, Stemit, semuanya. Kita pasti menang. Selama kita setia dengan proses itu. Nangkep ya? Rut menjadi garis keturunan Yesus. Saya cuma membayangkan, Rut tidak akan pernah menjadi nenek moyang Yesus ketika dia keluar dari prosesnya. Betul gak teman-teman? Can you imagine? Rut bilang sama Naomi, wes urusanmu dewe. Pergi yo. Aku tak pergi, tak kawin lagi. Aku akan mencari jalanku, akan menikah lagi. Ketika Rut memilih seperti itu, saya yakin garis keturunan Yesus akan lewat dari orang lain. Tapi Rut dikatakan betapa bangganya dia ketika dia tahu dari rahimnya muncul keturunan raja di atas segala raja. Tapi itu bisa terjadi karena Rut setia. Dia melihat proses itu sebagai cara Tuhan. Dan dia memilih untuk setia melakukan itu semua. Teman-teman, sore hari ini yang mau kisah Rut terjadi dalam hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu tinggi, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Engkau yang ingin
cerita Ruth ini terjadi dan sambil pejamkan mata. Semuanya bilang Tuhan Yesus. Dengan suara keras semuanya bilang Tuhan Yesus. Aku percaya kalau Ruth bisa, maka aku juga bisa. Bilang ganti nama aku dengan namamu. Yes, ganti nama aku dengan nama. Bilang kalau Ruth bisa, maka aku ganti kata aku dengan namamu. Pasti bisa. Kalau Ruth bisa mengampuni, aku pun bisa mengampuni. Kalau Ruth bisa setia dengan perkara kecil, aku juga bisa. Kalau Ruth bisa melakukan perkara kecil dan setia untuk hidup benar, maka aku juga. Kalau Ruth bisa memandang proses itu sebagai cara Tuhan, maka aku juga. Bapak, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, Hamba-Mu melihat banyak air mata yang mulai mengalir karena aku tahu mungkin banyak di antara mereka yang merasa gak kuat dalam hidup ini. Tetapi sore hari ini sebelum mereka pulang, aku ingin memastikan bahwa mereka punya Allah yang selalu setia dalam hidup mereka. Sehingga mulai hari ini cara pandang jemaat GSJS Youth Pakuwon Mall akan berubah. Mereka tidak akan melihat sebuah masalah sebagai sebuah tekanan. Mereka akan mulai melihat masalah adalah cara Tuhan untuk membawa kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, dari tempat ini, Hamba-Mu percaya, aku adalah manusia biasa. Tapi aku percaya dari tempat ini akan bermunculan banyak anak-anak muda yang bisa punya dampak di luar sana. Kalau di luar sana banyak anak-anak muda yang kecewa, dari tempat inilah akan muncul anak-anak muda yang bisa memenangkan anak-anak muda yang kecewa. Kalau di luar sana banyak anak-anak muda yang merasa kehilangan, yang merasa lonely, dari tempat ini akan muncul anak-anak muda yang bisa memenangkan mereka, supaya mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau di luar sana banyak orang-orang yang anak-anak muda yang merasa hidupnya hina, yang merasa hidupnya tidak layak, dari tempat ini akan muncul murid-murid Tuhan yang hidupnya dilayakkan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi dampak untuk orang lain di sana. Ketika kami pulang Tuhan, ketika kami kembali ke komunitas kami, ketika kami kembali ke keluarga kami membawa sesuatu hal yang luar biasa, sehingga keluarga kami melihat, komunitas kami melihat, teman-teman kami melihat, teman-teman sepermainan kami melihat, teman-teman kerja kami melihat bahwa ada sesuatu hal yang berbeda. Dan ketika mereka merasakan ada sesuatu hal yang berbeda, mereka akan bertanya, apa itu yang berbeda? Dengan sangat yakin kami akan berkata kepada mereka, yang berbeda adalah aku punya Tuhan yang sedang menuliskan cerita yang terbaik di dalam kehidupanku. Dan Bapak, kami percaya malam hari ini it's all about Jesus. Engkau beracara Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman youth semuanya yang percaya Tuhan kita baik, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sebelum selesai, kalau kamu hari ini datang sama temanmu, sama keluarga, boleh kasih pelukan hangat sama mereka. Bilang begini, kamu lebih dari pemenang loh. Boleh gak bilang gitu? Boleh gak bilang sama temanmu ini, gak usah susah lagi ya. Bilang sama mereka, gak usah susah lagi. Bilang sama dia, kalau kamu tahu temanmu lagi punya masalah, bilang begini, I know it's hard. Tapi boleh enggak kamu boleh bilang begini, tapi aku mau ada buat kamu. Boleh enggak bilang begitu? Bagi teman-teman semuanya yang enggak punya komunitas, kalian bisa join di GSJS Youth Cell. Kalian nanti bisa tanya, ada beberapa cell leader di tempat ini. Kalian nanti bisa tanya sama Asyir. Kalian perlu komunitas yang akan bisa menguatkan. Dan saya percaya teman-teman dan saya akan melihat cerita Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk semuanya.